Ada seorang tukang kayu yang suatu hari ingin pensiun dari pekerjaan yang telah digelutinya selama berpuluh-puluh tahun. Ia ingin menikmati hari tuanya bersama dengan keluarga tercinta. Maka ia pun mengutarakan niatnya itu kepada kontraktor yang selama ini menjadi bosnya. Tentu saja kontraktor itu sedih karena membayangkan dirinya bakal kehilangan seorang tukang kayu andalan yang kemampuannya tak diragukan lagi. Tetapi apa boleh buat? Permintaan itu dikabulkannya, namun dengan satu syarat, yaitu tukang kayu itu dimintanya untuk membangun satu rumah lagi untuk terakhir kalinya. Tukang kayu itu tentu saja menyanggupi, walau dalam hati ia merasa jengkel dan mengeluh. Akibatnya, tidak dengan sepenuh hati ia mengerjakannya. Ia bekerja tidak dengan keterampilan maksimal seperti biasanya. Bahan-bahan yang dipakainya pun bukan yang terbaik. Pendek kata, ia mengerjakannya dengan setengah hati. Ia tidak memberikan kemampuan terbaiknya pada proyek finalnya itu. Pada saat rumah itu jadi, datanglah sang kontraktor untuk melihat hasilnya. Selesai ia berkeliling rumah, dengan tersenyum lebar, kontraktor itu menjabat tangan si tukang kayu, lalu menyerahkan kunci rumah itu kepadanya, sambil berkata, "Ini rumahmu, aku menghadiahkannya untukmu." Rupanya, itulah sebuah surprise dari sang kontraktor untuk karyawannya di akhir masa kerjanya sebagai sebentuk rasa terima kasih. Tentu saja, sang tukang kayu itu sangat terkejut dan tidak menduga dan berterima kasih. Namun, jauh di dalam hatinya, ia dipenuhi rasa malu dan menyesal. Betapa tidak? Andai kata dirinya tahu bahwa rumah itu akan menjadi miliknya, ia pasti akan mengerjakan proyek terakhir itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Ya, andai kata ia tahu. Tetapi sekarang tersisa hanyalah sebuah penyesalan. Nasi sudah menjadi bubur. Kesalahan si tukang kayu adalah gambaran tentang sikap manusia pada umumnya. Tidak sadar bahwa sesungguhnya apa yang diterimanya adalah setara dengan apa yang telah diberikannya. Kita menuai apa yang telah kita tabur. Dengan demikian, cerita ini hendak memberi pesan kepada kita agar memberikan yang terbaik dari diri kita. Give your best. Jangan pernah berhenti memberikan yang terbaik dari diri kita, bahkan sampai pada akhirnya. Kejadian meninggalnya Musa diceritakan oleh kitab Ulangan dengan cara yang unik. Salah satu keunikannya adalah bagaimana kondisi Musa digambarkan masih begitu tangguh dan bugar. Lazimnya kita membayangkan orang berusia lanjut setara dengan Musa waktu itu, 120 tahun, pasti kondisinya sudah serba menurun, suntuk umur, sangat uzur, sekaligus
menjadi alasan mengapa ia kemudian meninggal. Tetapi Musa sungguh berbeda. Memang tak lama kemudian ia meninggal, tetapi kondisinya digambarkan seperti ini dalam Ulangan 34 ayat 7. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Bahkan ia masih bisa mendaki gunung hingga ke puncaknya, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan di Ulangan 34 ayat 1. Musa masih begitu perkasa untuk melakukan tugas dari Tuhan, naik ke puncak gunung. Tidak berbeda jauh dari apa yang dilakukannya pada saat ia masih jauh lebih muda. Artinya, sampai menjelang akhir hidupnya, Musa masih memberikan yang terbaik dari dirinya. Potensi terbaiknya masih tetap ada dan siap diberikan hingga menjelang akhir hidupnya. Dan Musa dipanggil Tuhan dalam kondisi yang masih sebugar itu. Mengapa? Rupanya karena Tuhan hendak menunjukkan bahwa hamba-Nya itu tidak pernah kendur untuk memberikan yang terbaik dari dirinya. Keep giving his best till the end. Bagaimana dengan Anda dan saya? Bagaimana dengan kita? Harus diakui, kita ini seringkali tidak optimal dalam menjalani kehidupan kita. Banyak hal yang telah berhasil mengacaukan perhatian kita dan membuyarkan fokus kita. Acap kali kita hanya bereaksi saja terhadap aksi yang datang kepada kita. Orang melempar kritik dan muka asam, kita kehilangan semangat. Orang mengabaikan kita, kita sakit hati dan membalas begitu juga. Rekan kerja kita tampil bermalas-malasan, kita pun tergoda ikut-ikutan menjadi malas. Karena tidak ada orang menghargai kerja keras kita, kita mengurangi kualitas pekerjaan atau pelayanan kita. Mengapa harus peduli aksi orang lain, kalau pada akhirnya dampak dari reaksi kita bukan kena ke mereka, melainkan pada diri kita sendiri? Kita ini suka menyerah pada hukum aksi reaksi. Karena umur sudah kian tua, reaksi kita adalah memberi sisa-sisa saja dari yang kita punya. Padahal banyak hal-hal terbaik dari diri kita masih menunggu untuk digali dan diekspresikan secara optimal. Ingatlah kisah akan tukang kayu tadi. Let us give our best. Sesungguhnya, apa yang kita kerjakan akan kembali kepada kita sendiri. Apapun tindakan dan sumbangsih yang kita berikan dalam kehidupan ini, ibaratnya kita ini sedang membangun rumah bagi diri sendiri. Oleh karena itu, bijaksanalah dengan segala ucapan, sikap, bahkan keputusan-keputusan yang kita buat pada hari ini. Sebab semua itu sedang memberi bentuk kepada kehidupan kita di hari esok. Jadi, selagi kita sanggup dan kesempatan
masih Tuhan karuniakan? Mengapa kita tidak memberikan yang terbaik dari diri kita? Sang Pemberi kehidupan, buatlah kami sadar akan betapa berharganya setiap kesempatan. Tuntunlah kami di setiap laju kembara hidup yang tak mengenal adegan ulangan, agar setiap momen yang Kau karuniakan tak kami sia-siakan. Di hadapan-Mu, kiranya diri kami yang terbaiklah yang kami persembahkan. Amin.